Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan berikut pemirsa kita akan masuk dalam sesi Banters di mana kita ketahui Anita 23.000 masyarakat Kota Palu sudah menerima dana stimulan untuk perkara bencana alam yang terjadi 28 September 2018 silam. Tapi tidak seperti itu yang terjadi di Kabupaten Donggala. Ada begitu banyak ribuan masyarakat yang sampai dengan saat ini belum menerima dana stimulan untuk tahap yang kedua. Dan saat ini kita akan bergabung dengan Ketua Pansus anggota DPRD Kabupaten Donggala, Bapak Sudirman. Dari fraksi PKB kita akan membahas tentang bagaimanakah perkembangan dana stimulan yang ada sampai dengan saat ini di Kabupaten Donggala. Sudah terhubung bersama kami Bapak Sudirman, Ketua Pansus Rehab Rekon Kabupaten Donggala. Pak Sudirman, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Nita. Baik, sehat Pak ya? Riki. Ya. Baik, Pak Sudirman, ini kalau menyimak apa yang terjadi di Kabupaten Donggala terkait dengan penyaluran dana stimulan, memang kami begitu banyak mendapat informasi tentang begitu banyak masalah terkait penyaluran dana stimulan. Namun sebelum kita membahas persoalan masalah-masalah dan kemudian kewenangan dan penanganan apa saja yang sudah diambil oleh Pansus Rehab Rekon DPRD Donggala, bagaimana perkembangan penyaluran dana stimulan? Dari 100%, kalau kita persentasekan, berapa persen yang sudah tersalurkan, Pak Sudirman? Halo, bisa gimana? Iya, Pak Sudirman, suara kami jelas? Halo Pak Sudirman. Halo. Halo. Iya. Ya. Apakah jelas mendengarkan kami, Pak? Jelas? Ya. Bisa diulang? Baik. Bang Riki. Baik. Pak Sudirman, terkait dengan perkembangan penyaluran dana stimulan tahap 2 di Kabupaten Donggala yang kami mendapat informasi begitu banyak kendala dan masalah terjadi di lapangan, Pak Sudirman, kalau sebelum kita bicara soal masalah dan kewenangan penanganan apa saja yang sudah diambil oleh Pansus Rehab Rekon DPRD Donggala, kami ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perkembangan penyaluran dana stimulan dari 100%, berapa persen yang sudah terrealisasi, Pak Sudirman? Jadi juga banyak laporan masuk kepada kami sejak kami bentuk Pansus 2 bulan yang lalu. Jadi dana stimulan yang ada di Kabupaten Donggala itu yang masuk dalam batang tubuh APBD kurang lebih 516 miliar. Jadi jumlah rumah yang terdampak itu kurang lebih 21.378 rumah. Rusak berat itu sekitar 7.290. Rusak sedang kurang lebih 6.099 dan ringan 7.989. Kami Pansus sudah memanggil pihak BPBD dan Dinas Perumahan, sudah 4 kali melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait persoalan-persoalan. Pemanggilan yang terakhir kemarin, mereka sampaikan bahwa kurang lebih 300 miliar sudah tersalurkan tahap 2 ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala. Jadi mereka targetkan untuk bulan Juli ini bisa tersalurkan semua secara 100%. Iya, artinya Pak Sudirman akan kami undang kembali. Halo? Ya, artinya dari dana yang ada sebanyak 516 miliar yang sudah keluar dari kas daerah Kabupaten Donggala sendiri sudah sebanyak 350 miliar. 300 miliar. Iya, sekitar 300 miliar menurut informasi dari pihak BPBD. Tapi kami agendakan untuk minggu depan kami akan mengundang lagi pihak bank terkait persoalan-persoalan apa saja yang menjadi kendala sehingga lambatnya pencairan kepada masyarakat penyintas bencana ini. Ya, tapi sampai dengan saat ini ada beberapa desa yang sama sekali belum menerima bantuan dana stimulan yang kita ketahui. Kita sering menerima telepon dari masyarakat, khususnya daerah Pantai Barat ya. Ya, kita menerima hampir setiap hari dari aspirasi masyarakat, mereka mengeluhkan belum menerima sampai dengan saat ini. Bahkan setiap hari mereka dimintakan data demi data, tapi belum ada penyelesaian dari pemerintah sendiri sampai dengan detik ini. Ya, kemarin kami sempat mengundang Bank BPD dan Bank Mandiri untuk mendengarkan penjelasan mereka terkait penyaluran ini.
memang ada beberapa persoalan terkait adanya nama-nama yang ganda masuk ke bank. Nah, itu dikembalikan, rekeningnya sudah jadi semua. Yeah. Menurut informasi dari pihak Bank BPD dan Bank Mandiri, karena bank penyalur yang untuk penyintas bencana di Kabupaten Donggala itu ada 5 bank. Yang pertama Bank BPD, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI. Jadi untuk di daerah Pantai Barat itu kemarin kalau tidak salah yang menyalurkan ke sana adalah Bank Mandiri dan Bank BRI. Baik. Tapi masih ada data-data yang ganda, makanya dikembalikan lagi ke BPBD untuk dimutakhirkan kemudian dibagi kepada masyarakat rekeningnya. Iya, Pak Sudirman, kami juga mendapat informasi bahwa pencairan dari dana stimulan tahap kedua Kabupaten Donggala ini, jadi dia menggunakan pencairan per kelompok dengan satu SPM begitu, satu perintah membayar ini sebanyak 50 orang. Ini kemudian yang juga menjadi kendala sehingga pencairan tahap 2 ini bisa dikatakan lambat. Apakah ini betul, Pak Sudirman? Ya, itulah maksudnya kami akan mengundang pihak bank lagi untuk mendengar pendapat mereka bagaimana supaya dana ini bisa cepat. Karena kami dengar katanya satu hari itu cuma bisa dicairkan 50 orang. Ya. Sementara ini kalau kami lihat ada 21.378. Itu kalau kita hitung-hitung dengan teman-teman pansus, itu selesai bisa baru 4 bulan kemudian baru bisa selesai. Kalau cuma 50 orang per hari. Makanya kami akan mengundang pihak bank terkait kendala-kendala kenapa sampai dicairkan cuma bisa 50 orang satu hari. Nah, Pak, yang kita dengar juga ya, kita dapat informasi bahwa dananya harus keluar sebelum tanggal 31 Juli 2020. Bagaimana apabila lewat dari tanggal tersebut? Apakah dananya akan dikembalikan ke pusat atau seperti apa? Itu 31 Juli itu adalah target dari pemerintah Kabupaten Donggala untuk menyelesaikan persoalan dana stimulan ini tersalur semua kepada masyarakat. Mereka menargetkan tanggal 31 Juli. Sementara untuk dana di pusat itu kita ditarget sampai Desember. Oke. Baik. Nah, sampai akhir tahun, iya. Baik, Pak Sudirman, apakah ada temuan yang mengindikasikan pelanggaran terkait penyaluran dana stimulan ini, lalu kemudian kalau Pansus Rehab Rekon menemukan indikasi tersebut, bagaimana penanganannya, Pak Sudirman? Artinya selama ini kami juga sering beberapa kali turun ke lapangan. Ya. Artinya kami juga 9 orang pansus ini terus terang tidak bisa menjangkau semua desa yang ada di Kabupaten Donggala ini karena memang luas daerah Kabupaten Donggala dari 16 kecamatan kurang lebih 400 km. Jadi ada beberapa ke masyarakat persoalan-persoalan yang kami temukan itu sampai saat ini indikasi-indikasi penyelewengan itu belum kami temukan. Misalnya tapi apa saja temuan itu, Pak Sudirman, yang Anda temukan di lapangan? Ya, temuan-temuan yang kami dapat di lapangan itu persoalan data. Baik. Iya, persoalan data, adanya beberapa dari masyarakat yang terdampak bencana itu memang ada beberapa yang memang namanya tidak masuk terdata untuk mendapatkan dana stimulan. Iya. Pak Sudirman, bagaimana sinergitas dengan DPRD Provinsi? Saya ketahui bahwa sudah 2 kali DPRD Provinsi itu sudah turun ke lapangan dan bertemu dengan Bupati. Bagaimanakah respon dari DPRD Donggala dan sinergitas dengan DPRD Provinsi sendiri untuk kasus dana stimulan tahap kedua ini? Untuk DPRD Provinsi kami juga sudah 2 kali bertemu. Waktu itu kami diundang untuk pansus di provinsi, kami juga hadir yang diketuai oleh Bapak Budi Luhur Larengi. Kami berbicara bahwa kita sama-sama mengawal dana stimulan rehab rekon yang ada di Kabupaten Donggala. Jadi kami menjalin sinergitas, apa informasi kami bisa menukar informasi kepada teman-teman pansus yang ada di provinsi. Oke, baik. Jadi sejauh ini tidak ada masalah yang sampai lanjut ke tingkat lebih tinggi begitu terkait dengan penyelewengan dana stimulan di Kabupaten Donggala ya, Pak Sudirman ya? Ya, sampai saat ini
kami teman-teman pansus belum menemukan adanya penyelewengan. Tapi nanti kalau kami temukan, nanti kami akan tetap kami rekomendasikan kalau memang ada penyelewengan yang terjadi yang dilakukan oleh pihak BPBD, mungkin akan nanti kami koordinasikan, akan tetap pansus ini akhirnya nanti sebuah rekomendasi. Kalau memang terjadi penyelewengan akan kami rekomendasikan kepada pihak yang berwenang, pihak hukum. Baik, terima kasih Pak Sudirman sudah bergabung bersama kami dalam segmen dialog kali ini, dan semoga saja ini segera terrealisasi 516 miliar untuk dana stimulan Donggala ya Pak Sudirman. Iya, makasih. Terima kasih, sehat selalu Pak Sudirman dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Donggala. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami terkait penyaluran dana stimulan di Kabupaten Donggala, dan kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi kami selanjutnya masih dalam segmen Aktualita.